Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Boris sudah bergabung sama kita. Sedikit cerita, sekarang Kang Boris ini aktif secara regular sharing di YouTube channelnya, namanya Desain Chit-Chat ya Kang ya. Nah, ada juga seksi nge-Figma bareng nih, yang belakangan ini lagi rame-ramenya nih bersama Kang Boris. Karena Kang Boris juga nyontohin beberapa gimana niru aplikasi Gojek, gimana bikin button gitu semacam. Itu bisa teman-teman ikuti dengan cara subscribe aja YouTube-nya Desain Chit-Chat, karena ada banyak agenda rutin yang dilakukan Kang Boris di sana gitu. Saya akan memandu sebagai moderator dalam ngobrol ini. Tentunya kita akan dapatkan beberapa insight dari Kang Boris yang bermanfaat tentunya. Jadi kalau sedikit ceritanya, beberapa minggu lalu saya kontak Kang Boris, ingin ngajak Kang Boris sharing nih di eventnya J-Cloud House gitu. Karena ada beberapa hal yang saya cukup tertarik nih dari bagaimana Kang Boris pandangannya tentang desainer itu gitu. Desainer itu harus yang bermanfaat, selalu Kang Boris bilang gitu kan, selalu bermanfaat, ciptakan produk itu yang bernilai bagi orangnya gitu, bukan hanya dengan segudang fitur dan segala macamnya gitu. Nah itu, karena kita tahu ke depan ini desainer pasti akan terus berkembang, tentunya bukan hanya desainer yang memiliki potensi kreatif yang mungkin luar biasa, tapi juga mengenai skill, baik itu soft skill-nya, hard skill-nya, walaupun personality-nya. Nah, disinilah nanti Kang Boris akan sedikit cerita tentang beberapa hal yang tadi. Baik Kang Boris, sebelumnya boleh jelasin sedikit nggak Kang? Kita mulai dari skill dulu aja nih Kang ya. Skill apa nih yang dibutuhkan sehingga kita sebagai desainer ini tetap relevan nih Kang untuk kedepannya gitu? Ya, jadi kalau bicara relevansi, artinya ada yang berubah kan ya Ron ya? Berarti kayak misalnya situasi persaingan berubah, ekspektasi user berubah, kemajuan teknologi berubah. Jadi itu yang harus diingat dulu tuh, bahwa ada perubahan yang cepat banget sekarang gitu. Nah itu menuntut kita untuk selalu belajar. Nah itu penting banget tuh. Jadi skill itu nggak statis gitu ya. Jadi nggak statik, nggak diem aja. Jadi kita harus selalu lihat di luar itu apa yang berkembang, kita belajar. Kayak saya misalnya bikin sesi Figma belajar bareng kayak kemarin misalnya, ya banyak juga hal yang saya pelajari baru juga gitu kan, teknik-tekniknya, tips-tipsnya gitu kan, termasuk yang sesi saya bikin setiap Senin itu kan ngundang macam-macam tuh, kayak kemarin ngundang VP-nya Gojek yang bisnis gitu, yang entertainment. Itu kan buat nambah keahlian kita. Jadi buat relevan itu penting banget kita punya sikap pembelajar gitu ya. Jadi mengamati apa yang ada di luar, jadi kita nggak ngerasa kita udah paling jago sendiri, akhirnya kita kayak diem, kayak di bubble gitu, kita nggak ngerasa ada yang perlu kita pelajari. Nah, yang jadi sifat pembelajar atau keahlian belajar ini penting, itu paling utama sih. Tapi saya tadi share juga, kan ya sempat share juga di Twitter, udah ke Roni juga, kalau kita lihat ada si research ya dari McKinsey, dia identify nih, ada sekitar 56 skills yang dibutuhkan supaya kita tetap relevan. Banyak banget ya, jadi persaingan itu makin keras, Ron. Makin berat kita buat survive itu makin berat. Ada 56 skill katanya. Nah, Roni pun sendiri Kang, belakangan ini banyak juga ada pertanyaan Kang, Bang gimana sih cara mulai awal belajarnya tentang UI UX ini gitu, terus saya nggak dapatkan ilmu ini di kampus loh Bang, misalnya gitu katanya Kang. Itu gimana Kang untuk kita tetap dapat belajar tapi kita tidak terbatas nih Kang oleh situasi dan keadaan gitu Kang? Ya mungkin nanti kita bisa bahas lebih detail, tapi kalau tadi balik ke yang pertanyaan Roni, mungkin saya belum jawab secara lengkap kali ya. Kayak skill apa yang dibutuhkan, jadi dia ada 56 skill yang dibutuhkan. Dari mulai grupnya ya, ada kognitif, ada interpersonal, ada leadership, ada digital gitu ya, digital literacy atau digital skill. Nah dari 4 ini ada 56, tapi saya di tweet itu saya mungkin nggak suka ribet. Jadi saya coba milih satu dari 13 grup ini. Jadi saya list down tuh di Twitter tuh. Jadi skill yang dibutuhkan nih supaya kita tetap relevan, itu ada menyelesaikan masalah secara terstruktur, kemudian kemampuan buat belajar, kemudian kemampuan bertanya, itu penting banget nih, bertanya dengan tepat, kemudian kreativitas dan imajinasi, ada lagi membuat visi yang inspirasi. Jadi kita sebagai desainer tuh walaupun kita bukan manajer, kita harus punya visi gitu ya, tujuan kita apa yang bisa menginspire orang juga. Itu baru 5 tuh Ron. Terus ada membangun rasa percaya yang menginspirasi juga, ada memberdayakan orang lain, empowering. Jadi kalau kita bicara desain itu nggak bisa desain sendiri aja gitu, terutama kalau kita bikin produk misalnya yang impact-nya besar banget gitu ya, itu pasti
hasil kolaborasi dengan orang lain. Jadi penting buat kita bisa memberdayakan. Itu baru 7 tuh. Masih ada 6 lagi, yaitu kepercayaan diri, itu 1 lagi. Ada berinovasi, terus ada, ini masuk nih, keahlian nih, tabah sama tekun. Jadi bikin sesuatu tuh butuh ketabahan gitu, karena bukan masalah apa ya. Jadi kayak misalnya bikin sesuatu tuh yang pasti kalau misalnya bikin pertama nggak bakal sempurna gitu ya. Jadi bakal butuh kita buat selalu mengiterasi. Udah gitu belum lagi kalau misalnya kita udah bikin produk, nanti masuk ada beberapa orang yang suka bikin kayak ini kan yang mencela apps kita gitu kan. Nah itu juga butuh ketabahan ya buat menerimanya, sabar gitu kan. Terus ada kolaborasi, ada mempelajari data dan sama literasi data. Ya, itu jadi keahlian data juga penting. Jadi ada 13 sih kalau buat saya sih itu. Jadi terus kalau jawab pertanyaan Roni tadi apa yang Rairon tentang gimana biar kita nggak terbatas gitu ya. Jadi kita nggak bisa selalu bergantung sama eksternal faktor buat menjadi lebih baik gitu ya. Jadi pertama kita harus jelas dulu nih, kita harus mau jadi apa, kemudian dari situ baru kita urutin nih, saya butuh apa buat jadi gitu. Nah itu bisa jadi belajarnya dari sekolah, atau bisa jadi juga kita belajar keluar, apalagi sekarang nih, banyak banget platform yang kita bisa belajar, orang gampang di reach gitu ya. Kayak misalnya saya di Twitter aktif, kalau mention saya, ya kalau mungkin ya reply-nya lambat, tapi paling nggak mungkin ada reply-nya pasti dari saya gitu kan, atau orang lain bakal nge-reply gitu. Jadi kemampuan buat belajar, pertama nentuin dulu kita mau jadi apa, kemudian dari situ kita coba urutin apa yang dibutuhkan buat mencapai hal tersebut gitu ya. Jadi bisa jadi dari sekolah, bisa jadi nggak juga gitu. Cuma dari sekolah itu kan kita, jadi gini, kalau desainer itu kan nggak cuman hard skill, nggak cuman kalian bikin desain, Figma segala macam itu yang saya sebutin tadi ya. Ada kayak misalnya tadi kan bangun kepercayaan diri, berkolaborasi, itu kan banyak kita belajar dari sekolah juga gitu, dari lingkungan misalnya. Jadi pesan saya jangan dibatasin pada apa yang cuma ada di lingkungan kita aja, karena belajar itu bisa dari mana aja sih. Itu kembali tadi ya ke awal ya Ron ya, sifat pembelajar itu penting banget. Iya, pembelajar ya. Tadi kan juga kamu harus jelasin tadi setidaknya ada 56 fondasi skill kan ya dari riset McKinsey tadi kan ya. Nah itu kan dari yang 56 tadi kan baru ada beberapa pilih, ada sekitar 10-an yang dipilih, itu hampir semua itu rata-rata tentang kognitif Kang, atau berhubungan dengan psikologi lah Kang ya. Nah, gimana menumbuhkan rasa itu Kang? Soalnya kan itu enggak secara ilmu yang nampak kita pelajari di buku gitu Kang, ada juga berdasarkan pengalaman sehari-hari gitu Kang. Nah, Ron sendiri pun banyak pendapat. Iya, bisa dibilang goib lah gitu Kang ya. Nah, gimana menumbuhkan itu Kang? Apakah kembali ke personal diri masing-masing kah yang peka terhadap itu kah atau gimana gitu Kang? Jadi cara tercepat untuk belajar itu belajar dari orang yang pernah kesana gitu. Jadi misalnya saya pengen jadi, misalnya ada satu desainer, aspiring designer baru mahasiswa, dia cita-cita pengen jadi misalnya head design gitu kan. Nah sebenarnya dia tinggal cari aja head design yang udah ada, kemudian reach out gitu ya. Nah itu latihan juga tuh, untuk reach out ke orang itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Nah itu harus dilatih. Gak ada cara lain selain kita melakukannya. Nggak bisa ada orang yang tiba-tiba langsung dikasih kepercayaan diri yang tinggi, nggak ada gitu ya. Jadi harus ditumbuhkan, harus dilatih. Nah dari situ nanti dia belajar gitu kan, gimana sih, apa aja sih yang dibutuhkan gitu kan. Nanti dari situ baru dapat tips-tipsnya gitu kan, apa yang harus dilakukan. Itu salah satu caranya buat belajar. Terus yang kedua, kalau misalnya ada hal yang nggak nampak, sebenarnya semua bisa dipelajari sih. Jadi misalnya tadi saya bilang ada tentang kemampuan bertanya, itu ada bukunya gitu tentang asking the right questions, atau saya lupa apa judulnya, tapi tentang questions gitu. Jadi ada ilmunya semua sih. Jadi hampir nggak ada yang nggak ada ilmunya. Kayak misalnya percaya diri itu bisa dibangun dengan kita berlatih bicara, kita berlatih bersosialisasi dengan orang. Itu ada bukunya juga, ada. Malah sekarang saya lihat ada juga kayak misalnya di beberapa yang online course itu ada gitu ya, modul yang tentang gimana cara kita berkomunikasi dengan orang, build confidence with public speaking. Jadi semuanya ada ilmunya gitu. Jadi tinggal kita kembali ke tadi ya, jadi kita penting banget nih. Jadi kita kan waktu sedikit banget ya Ron ya, semua orang punya 24 jam. Yeah. Tapi ada orang yang kita lihat dia sebutannya di dunia tuh sukses lah istilahnya lah ya, dalam karirnya, atau ada juga yang kurang gitu ya. Nah itu lebih kayak penggunaan waktunya gitu kan. Nah dengan waktu yang sedikit, kita harus bisa nentuin fokus gitu. Nah fokus itu gimana dapatnya, kita harus tahu kita mau kemana gitu. Kalau kita nggak tahu kita mau jadi apa, susah. Tapi kita bakal belajar segala macam, dari mulai coding, programming, desain, nanti bisnis, segala macam gitu kan. Jadi kalau kita mau jadi apanya jelas dulu, nanti dari situ kita baru cari siapa yang kita bisa jadi inspirasi atau jadi mentor.
Nanti kita list down apa sih yang dibutuhkan. Oh ternyata buat jadi head of design misalnya selain hard skill itu perlu misalnya komunikasi, percaya diri, kolaborasi, terus bisa menginspire orang dengan visi. Nah itu kan ada ilmunya semua. Kayak misalnya bikin visi itu ada ilmunya, gimana cara bikin misalnya business planning gitu, atau misalnya gimana bikin perencanaan gitu. Nah itu ada semua sih. Topik-topiknya ada semua. Orang-orangnya sekarang udah bisa dibilang banyak juga yang udah pengalaman di sana gitu kan. Berarti kita tentuin dulu nih Kang, kita mau jadi apa, baru kita bisa fokus nih untuk menjalaninya sesuai pembelajaran tadi gitu. Terus tadi juga Kang Boris bicara tentang mentor nih. Nah ini juga menarik Kang. Banyak juga teman-teman desainer itu dia udah nentuin mentornya siapa Kang. Misalnya dia, contohnya mungkin saya ingin belajar dari Kang Boris nih gitu. Cuman ada kebanyakan faktanya di lapangan itu mereka bingung nih Kang. Yang ingin dipelajari mentor itu apa gitu Kang. Dia ingin menyerap ilmu apa di mentornya. Apakah misalnya contohnya mungkin mentornya punya style desain seperti ini, dia hanya meniru style desainnya itu Kang gitu, bukan pola gimana proses si mentor tadi itu melakukannya gitu Kang. Ya jadi banyak hal itu bisa kita dapat dengan bertanya sih. Makanya ini salah satu yang di skill McKinsey itu salah satu skill yang bisa bikin kita relevan dan sukses di masa depan itu adalah kemampuan bertanya yang tepat. Jadi bertanya itu nggak sekedar bertanya, itu harus ada kayak self-reflection dulu. Jadi kita buat bertanya, kita harus tahu diri kita ada di mana dulu gitu kan ya. Jadi misalnya saya baru lulus kuliah gitu. Nah saya tahu saya baru lulus kuliah. Nah saya bakal bertanya misalnya ke mentor, ya pertanyaan yang disambungin dengan konteks saya. Jadi saya bilang saya baru lulus kuliah, tapi saya punya rencana dalam 10 tahun saya pengen jadi head design. Gimana sarannya gitu kan. Nah ntar dari situ dikasih saran sama si orangnya misalnya, oh kalau kamu seperti ini, kalau saya dulu, saya tahun pertama misalnya fokusnya di hard skill. Saya bakal fokus misalnya saya pengen jadi product designer. Saya bakal fokus di misalnya gimana sih cara bikin customer journey map, gimana cara bikin wireframes, gimana bikin misalnya customer empathy mapping misalnya. Itu hard skill semua yang dasarnya harus punya gitu kan. Nah dari sana baru nanti ngobrol lagi gitu kan. Sekarang saya udah di sini, apalagi nih harus saya pelajari gitu kan. Selain itu juga perlu cari pengalaman ya, tadi yang Roni bilang sebut kita nggak bisa cuma teori doang gitu ya. Jadi teori atau knowledge itu cuma bisa sampai misalnya tahap maksimal lah tertentu, tapi buat kita bisa increase skill lagi sama knowledge itu harus dipraktekkan di dunia nyata. Jadi nggak bisa cuma wacana aja istilahnya, oh saya udah baca buku segini, udah ikutan semua bootcamp, course segala macam, tapi nggak pernah praktek. Ya itu yang bakal membedakan antara orang yang experience sama enggak. Praktek gitu ya. Dan praktek ini jangan dianggap harus kerja ya. Jadi di dunia sekarang ini tuh banyak banget, kita tinggal misalnya ke sebelah gitu ya, warung misalnya gitu ya, atau ke pasar mana gitu. Kita ngeliat ada kayak misalnya warung kecil yang kayaknya rame gitu kan, kita tawarin punya website nggak gitu kan, nggak punya, oh saya bikinin deh gitu. Itu kan bagian dari project juga tuh. Atau saya bikinin deh misalnya presence-nya biar muncul kalau misalnya di Google search gitu kan. Nah itu kan bagian dari project juga, nggak harus kerja juga gitu. Jadi ada banyak cara, kita nggak harus selalu kerja baru kita dapat experience gitu ya. Jadi kita harus bisa fleksibel dan kita harus lihat mana yang bisa kita kerjain gitu sih. Itu aja sih. Bahkan desainer pun bisa bikin study case juga kayaknya, walaupun fiktif kayaknya untuk belajar gitu kan. Iya, tapi tetap harus praktek kayak gitu ya. Kalau case study kadang-kadang cuman kita aja sendiri gitu kan. Tapi kalau kita udah berinteraksi sama orang, kayak tadi saya tadi, tawarin aja gitu bikinin website ke misalnya toko teman yang kita kenal, atau dia buka bisnis ya teman. Ini saya bikinin deh websitenya deh, atau saya bikinin deh misalnya, kalau kita misalnya pengen jadi bukan desainer tapi kayak misalnya social media strategis gitu ya, saya bikinin deh campaign-nya di Instagram gitu kan, gratis gitu kan. Tapi kan kita harusnya bayar dia karena kita dapat kesempatan buat praktek ilmu gitu ya. Nah itu kita bisa kerjain gitu. Jadi banyak cara sih buat kita, tapi pasti itu harus selain knowledge itu harus praktek, itu yang paling penting. Menarik Kang, mantap. Kali ini saya dari Kang Boris nih. Sebelum kita bacakan satu pertanyaan dari audiens, saya sendiri ingin bertanya sama Kang Boris nih. Ini kan Kang Boris sudah memulai karir sebagai, bisa dibilang UX designer lah Kang ya. Ini kan udah bertahun-tahun pastinya Kang ya. Nah, kalau saya sendiri penasaran nih, dari awal Kang Boris berkarir sebagai UX designer sampai sekarang, hal paling besar apa nih yang Kang Boris rasakan gitu? Atau yang Kang Boris dapatkan lah selama bertahun-tahun ini gitu? Jadi awalnya saya software engineering. Saya dulu lead engineering buat bikin mobile apps. Terus saya nemuin desain ya jadi by passion gitu ya, bukan education. Education saya lebih di
di engineering gitu. Nah itu saya belajar sendiri, terus menemukan kesenangannya bahwa bikin sesuatu tuh bukan cuma masalah technically-nya aja, teknologinya yang canggih, tapi ada aspek lain, itu manusia gitu ya. Jadi si penggunanya ini penting gitu. Nah itu yang bikin menarik. Kalau bicara yang paling besarnya mungkin lebih kayak ini sih. Jadi setiap orang pertama kali kalau dia mau puas dengan kerjaan, dia harus kerjaan yang dia passion dulu ya. Nah, itu yang kalau buat saya sih. Jadi mungkin orang lain beda-beda. Ada yang alirannya sebutannya bukan aliran passion, terserah. Tapi kalau buat saya, waktu tuh di dunia sempit ya. Jadi sayang kalau kita ngerjain sesuatu yang saya nggak passion sih, tapi saya dibayar banyak misalnya gitu kan. Atau cukup buat ini. Itu kayak buat saya gitu ya. Jadi kan pribadi, sayang banget gitu. Kenapa kita nggak sekalian aja dua-duanya gitu kan. Kenapa kita nggak sekalian happy ngerjain atau passionate dengan kerjaan, tapi juga kita bisa berkarya baik gitu. Nah itu jadi itu pertama penting itu buat saya gitu. Nah hal besarnya ya mungkin lebih ke perubahan mindset sih ya Ron ya. Jadi kalau dulu kayak ngejar produk desain karena ngerasa ya bidangnya aja keren gitu ya, terus saya pindah gitu ya, terus kayak asiknya ada bidang baru belajar. Tapi begitu kesini-sini, saya ngerasain lebih kayak ini sih, mindset bahwa kita harus bikin sesuatu yang impactful gitu, bakal lebih impactful gitu, buat diri sendiri juga gitu. Jadi saya ngerasain bahwa bikin produk itu yang dipakai sampai bukan cuma puluhan ya, sampai ratusan juta orang, terus bisa bantu orang juga gitu ya, kayak misalnya meningkatkan kesejahteraan, itu yang bikin kepuasan paling besar sih sejauh ini. Berarti menjadi manusia yang bermanfaat untuk banyak orang lah Kang ya? Iya, jadi impact-nya itu yang paling satisfying sih. Jadi bukan kayak kita jabatannya atau apa, tapi impact-nya yang benar-benar bikin kita bisa lebih puas sih dalam kerjaan. Soalnya kalau kita bicara gini ya, kalau kita bicara karir ya Ron ya, kalau kita bicara gaji, bicara jabatan, itu kan pasti ada mentoknya ya. Jadi nggak mungkin kalau udah misal head of design terus mau jadi apa lagi gitu kan. Ya mungkin nanti jadi CEO mungkin, tapi biasanya kalau head of design ya kayak misalnya kita lihat Jonathan Ive ya, Chief Design Officer-nya Apple gitu ya. Ya dia nggak jadi CEO ya kan, dia Chief Design aja gitu kan. Jadi jabatannya sama gaji ada mentoknya, nggak mungkin terus naik aja kan, pasti ada mentoknya. Tapi kalau bicara impact, nah itu nggak ada batasnya. Jadi kalau kita menyandarkan keberhasilan kita pada gaji sama jabatan, itu ada batasnya, nanti kita bakal nggak puas at some point. Tapi kalau impact, nah itu tadi yang bilang bukan goib sih, tapi ya nggak kelihatan gitu ya. Nah itu yang bakal bikin kita lebih puas dalam kerjaan sih, impact ke orang banyak. Itu Ron. Nah ini dari Chandra Toga, Kang Boris, saat ini bagaimana cara Kang Boris punya ide atau inspirasi baru untuk membuat desain UI UX selain nyaman digunakan pengguna sekaligus anti mainstream Kang? Jadi kalau kita tadi tweet tentang kalau kita pengen ngeringkas desain itu dalam apa itu, kita tulis tentang curious, bold, sama impactful. Jadi kalau curious itu adalah tentang gimana kita mempertanyakan asumsi gitu ya. Jadi kita sesuatunya ide yang udah sekarang atau status quo yang sekarang, apakah dia udah yang terbaik. Jadi itu cara kita yang pertama. Kalau kita kan punya ide atau inspirasi baru terus buat desain, kita harus curious. Kalau kita lihat ada best practice nih dari aplikasi yang terkenal, kita lihat banyak kan biasanya kayak itu dipakai sama X gitu kan, pasti udah teruji lah gitu, jadi kita ikutin aja gitu. Jadi kalau kita pengen benar jadi original, kita harus ditanyakan ini kenapa gitu ya, apakah dia relevan kepada kita atau kita. Itu ya pertama curious. Terus yang kedua, dia saya bilang tentang being bold. Jadi ini adalah terkait sama creative thinking. Nah, creative thinking ini kalau kita udah menentukan masalah atau lead yang pengen kita solve ya, nah masuk ke creative thinking. Nah kalau kita punya ide baru, ya cara yang saya temuin paling mudah, paling bagus itu adalah kita harus mengeksplor ide sebanyak mungkin. Jadi kayak waktu itu dulu misalnya pernah jadi head design di salah satu yang Decathlon gitu ya, buat nge-redesign salah satu layanan yang besarnya, layanan food. Itu konsepting kita ekspor itu sampai sekitar 60 lebih. 24 konsep ya, bukan cuma layout beda gitu ya. Jadi penting buat kita punya ide baru itu atau ide yang original itu kita mengeksplor ide sebanyak-banyaknya. Soalnya kita nggak tahu mana yang bakal merge jadi ide yang baru gitu ya. Nah, kita harus punya explore sebanyak-banyaknya itu sih. Terus yang kedua itu lebih kepada kalau nyaman digunakan ya nggak ada cara lain selain kita punya expertise atau punya knowledge gitu tentang apa yang works, apa yang enggak, best practice-nya apa, kita harus testing ke customer itu sih. Caranya kayak gitu sih. Jadi explore ide sebanyak-banyaknya,
kemudian tes ke customer. Tapi kita juga kadang-kadang harus dicampur sih, soalnya desain ini emang art sama science ya. Jadi kita nggak bisa solely depends on user testing juga. Jadi saya pernah waktu bikin yang salah satu video on demand, itu saya bikin interaksi di iPad sama di iPhone-nya, ditanya sama sama bos saya, dia itu Vice President Product, ditanya, ini pernah ada yang pakai nggak kayak gini gitu kan, apps mana yang pernah pakai ini katanya, nggak pernah lihat ya. Ya soalnya nggak ada, saya bilang gitu kan, kita pengen berinovasi gitu kan. Sempet susah banget gitu buat dapet itu akhirnya, tapi karena saya orangnya kekeh gitu, ngotot, akhirnya berhasil di develop gitu kan. Jadi cara kita pengen inovasi ya salah satunya bakal juga selain cari idenya juga challenging, tapi juga cara buat meyakinkan orang lain bahwa ide ini walaupun dites ke customer mereka belum pernah lihat kan. Jadi dites ya hasilnya customer bilang ya nggak pernah lihat gitu ya, jadi mereka prefernya yang udah pernah mereka lihat gitu kan. Tapi customer itu kan nggak bisa kita jadikan, kita kan pembuatnya, kita desainernya, jadi kita nggak melulu harus bergantung sama hasil dari desainer sih. Jadi campur-campur tuh antara gut feeling sama insting sama science juga. Nah itu butuh latihan juga tuh. Nah aplikasi yang saya develop itu tahun 2018 itu udah masuk salah satu list yang waktu itu sama CEO-nya Apple itu dimasukin di list yang best apps gitu. Jadi butuh kita buat bikin inovasi tuh butuh keberanian sih. Makanya saya nulisnya yang tahap kedua tuh bold. Jadi creative thinking-nya itu butuh bold, keberanian. Bahasa Indonesia nggak langsung berani sih. Jadi bold tuh kayak berani, terus menantang yang udah mainstream gitu, terus menantang status quo gitu. Nah itu perlu tuh keberanian tuh. Itu penting tuh, salah satunya tuh buat designer tuh. Jadi curious, bold, sama impact. Okay. Ya. Curious dan impact. Impact itu harus yang digarisbawahi terus kan ya. Harus benefit ke orang sama benefit ke bisnis gitu ya, dua ya. Biasanya ada 3 Kang ya. UX itu menjembatani 3 hal, kebutuhan bisnis, teknologi, dan penggunanya Kang. Ditambah 1 harus ada artnya juga gitu. Artnya juga? Iya, jadi harus ada delight-nya juga. Nggak melulu cuma masalah pain point user, nggak melulu cuma kemajuan teknologi, nggak melulu tentang business value, tapi harus ada artnya gitu ya, biar dia delightful experience-nya, nggak cuma functional aja. Oke, kita lanjut dari Mary Sulastri. Kang, saat ini apa saja yang menjadi tantangan ke depannya untuk para desainer di dunia UI UX? Apalagi semakin kesini semuanya semakin digital dan memerlukan jasa UI UX untuk digitalisasi tersebut. Ya, jadi ke depannya desainer itu nggak bisa melulu cuman ngurusin satu touch point sebutannya ya. Jadi saya desainer apps gitu, terus bikinnya apps aja, nggak bisa kayak gitu. Soalnya dengan kemajuan zaman sekarang dan jadi aspek teknologi yang udah makin canggih, orang tuh makin berpindah-pindah dari satu channel ke channel lain dengan gampang gitu ya. Jadi misalnya saya pakai Apple Watch gitu ya, itu saya bisa, kadang-kadang saya malah pakai Apple Watch doang karena ini kan bisa yang pakai selular. Jadi saya kayak misalnya ngecek berita apa segala macam dari Apple Watch gitu ya. Terus termasuk dengerin musik atau dengerin Al-Quran gitu ya. Nah itu pakai ini juga. Nah terus nanti kalau di rumah saya pakai handphone tapi sama saya di project ke Chromecast gitu ya, ke TV gitu. Jadi desainer tuh tantangannya sekarang channelnya makin banyak dan kita harus memperluas pandangan kita bukan cuma di satu touch point tapi keseluruhan experience dari si customer. Jadi harus device agnostic gitu, dan kita harus mulai ngelihat dari sisi end to end-nya. Nah itu yang paling besar sih tantangannya. Kalau saya ngelihat masih banyak yang benar-benar silo gitu ya. Kalau saya cuma web designer, saya cuma apps gitu. Kadang-kadang saya cuma marketing designer. Jadi dia ngelihat keseluruhan itu sebenarnya satu rangkaian gitu experience. Nah itu yang harus diperbaiki sih, diimprove buat designer ya. Belum lagi munculan kayak sekarang TikTok itu Kang ya. Itu kan sekarang output inputnya udah video Kang ya kan. Sampai Instagram pun mengeluarkan Reels juga gitu. Kemarin juga sempat viral itu Clubhouse audio chat kayaknya. Saya udah delete Clubhouse. Nggak rame. Udah mulai sepi lagi Kang. Soalnya Clubhouse tuh kayaknya menurut saya lebih ini. Clubhouse tuh lebih kayak buat orang bicara, bukan buat orang mendengarkan sih. Jadi orang rebutan buat berbicara gitu. Buat saya tuh terlalu mengganggu gitu, dengerin orang bicara terus. Jadi nggak ada komunikasi, itu yang akhirnya nggak pakai Clubhouse. Tapi ke depan audio itu bisa jadi medium baru nggak Kang?
Dan menariknya lihat Twitter nih. Twitter itu dia mungkin belajar kali ya, karena ya pasti dia inilah research lah. Kan dia punya Twitter Space. Nah itu kalau saya lihat Twitter Space tuh dia di yang interface-nya tuh bisa kayak paling nggak sih kalau nggak salah si moderatornya tuh bisa kayak nampilin tweet, bisa ngasih lihat kayak resource yang lain. Jadi ada kayak interaksi lain gitu loh. Itu mungkin yang agak missing sih kalau di Clubhouse gitu. Kalau Twitter kan dia digabung sama tweetnya ya. Jadi kita ada konteksnya, misalnya saya bisa ngeliat ini misalnya Boris nih nge-tweet ini terus dia bicara, jadi kayak masih nyambung dan banyak gitu buat dilihat tuh. Kalau Clubhouse kan murni bicara doang, kita cuma masuk ke room denger orang bicara terus kita pindah lagi. Nah itu mungkin ada kayak missing linknya di situ gitu. Jadi mungkin nggak dilihat secara end to end experience-nya. Orang tuh kalau berinteraksi mereka tuh perlu juga sih lihat dari postnya, terus lihat orang ini nge-tweet aja, terus nanti diskusi baru, nanti dia bisa kan si Clubhouse kan kalau di minimize ya bisa lah minimize, tapi kalau Twitter kan dia minimize, dia masih di dalam Twitter. Saya bisa ngelihat tweet lain, saya bisa sambil ngelihat konteksnya orang ini ngomong apa sih gitu. Nah itu kayak gitu. Nah itu yang mungkin miss tuh ya kali ya di Clubhouse kalau buat saya ya. Jadi buat saya kayak Twitter Space lebih potensial sih. Jadi conversation kan, jadi bukan cuma one way communication. Kalau kita bicara komunikasi secara umum kan, kalau yang one way itu membosankan ya. Orang yang ngomong tentang dirinya sendiri ya jadi bosan banget gitu kan. Nah itu harus conversation gitu ya, ada two way conversation. Nah itu mungkin yang missing ya, kalau saya ngelihatnya sih gitu sih. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Raful Zamal. Kang Boris izin bertanya, jika secara kemampuan kita tidak ada yang maksimal, apakah harus tetap memaksakan satu kemampuan yang harus dikuasai atau menjadi tim support saja? Terima kasih. Wah. Jadi kalau awal itu bagusnya sih kita punya kemampuan yang khusus gitu ya, sama kayak produk lah. Produk itu kalau misalnya sama dengan orang lain atau feature-nya sama atau apa yang ditawarkan sama kan jadi komoditas ya sebutannya. Jadi orang nggak ya milih A atau B sama aja deh, nggak masalah gitu kan. Jadi harus ada punya satu kelebihannya apa, sama kayak orang juga. Kalau saya dulu kayak gitu, jadi waktu saya dulu pertama saya fokusnya dulu di mobile programming. Saya dulu pengen jadi, pokoknya target saya jadi yang terbaik aja lah di programming. Dulu namanya Java ya, Java Micro Edition. Terus saya udah belajar itu aja gila sampai jam 3, jam 4 pagi gitu kan. Setiap hari terus belajar itu terus, di mana-mana baca buku itu terus segala macam, bikin coding segala macam. Sama pas saya masuk ke desain juga, di desain tuh saya fokusnya saya pengen jadi UX designer. Terus pas tahun sekitar 2014 gitu, 2015, saya bilang saya mau fokusnya di desain sprint gitu kan. Jadi desain sprint terus aja gitu kan. Akhirnya ya terbukti banyak gitu ya value-nya ke orang juga. Jadi penting sih buat kita fokus di salah satu, jadi orang bisa kenal kita keahliannya apa gitu. Nanti kalau udah lebih naik lagi, nanti misalnya jadi kayak manager atau head of design bisa lebih generalis. Tapi always good gitu ya untuk kita bisa punya satu kemampuan. Dan kemampuan ini makanya jadi kita kan dibilang tuh practice makes perfect gitu ya. Jadi latihan itu bikin sempurna gitu. Tapi harus ditambahin, jadi latihan yang sempurna yang bikin sempurna. Caranya gimana? Kita harus kembali lagi ya tadi awal. Jadi kita harus tanya ke orang gitu kan. Kalau saya pengen jadi misalnya UI designer, saya cari UI designer yang udah experience, terus saya lihat karyanya, saya tanya ke dia gimana cara belajarnya. Jadi kita tahu cara belajar yang baik karena dia udah jadi sukses gitu kan. Nah, jadi kita caranya kayak gitu. Jadi semua orang punya potensi buat jadi apa aja, cuman harus cari cara belajar yang benar gitu. Dan cari guru, mentor yang benar. Nah, tapi mungkin kan sih Kang, satu saat si orang ini merasa ketika dia udah milih fokus untuk UI UX, dia belajar gitu kan, mempelajari hal yang berhubungan dengan tersebut, tapi akhirnya dia merasa mentok nih Kang, akhirnya kayaknya bukan passion saya di sini nih gitu. Itu mungkin kan nggak itu terjadi kan? Ya saya waktu pindah jadi desainer saya umur 30 kalau nggak salah. Saya udah di engineering-nya saya udah jadi lead engineer dulu di perusahaan ini ya, Eropa ya, British Telecoms. Iya. Tapi karena saya nemuin ada hal lain yang saya ngerasa lebih membangkitkan passion gitu, akhirnya saya nggak malas gitu mulai dari nol lagi. Terus saya masuk ke perusahaan, saya jadi bener-bener jadi ya junior gitu, malah dianggapnya lebih kayak magang gitu, intern, nggak masalah gitu. Jadi waktu kita kan sempit, tapi juga kita jangan menggunakannya buat hal yang kita nggak suka gitu ya. Jadi sayang banget lah. Iya. Jadi ntar kita tidur nggak enak segala macam, lebih kayak kewajiban. Itu udah agak susah tuh kalau jadi kayak ngerasa kayak kewajiban aja. Saya kerja ke kantor buat getting things done, tapi kita nggak ngerasa ada hal lain itu yang bikin energi ya. Kayak misalnya kita
ya beyond kewajiban gitu. Jadi kita emang seneng aja ngerjain. Nah itu yang bakal, menurut saya sih bakal lebih bikin kita lebih bahagia sih. Itu yang penting sih. Jadi do more things that make you happy gitu. Do more of what makes you happy. Itu penting banget itu. Yang penting kita fulfilling ngelakuinnya Kang ya. Jadi ini kalau jawab ke Roful nih, memaksakan satu kemampuan ya, jadi penting banget nih kita punya self reflection gitu ya. Jadi kita meretrospektif, kita lihat kenapa sih misalnya saya nggak maksimal di sini. Apakah itu karena lebih kayak saya nggak dapat kerjaan atau nggak dapat project yang ngebantu, atau saya nggak belajar ke orang yang udah pernah di sana gitu. Nah itu harus di-reflect dulu. Soalnya saya yakin semua orang punya kemampuan buat jadi apa aja sih. Jadi nggak ada hambatan. Tinggal dia bisa menentukan gimana cara belajarnya, ke siapa dia belajar. Nah itu yang penting sih. Begitu ya Mas Roful. Pertanyaannya selanjutnya, ini pertanyaannya mulai agak berat nih Kang. Dari Teguh Kristianto Simbolon. Dalam proses belajar yang terus-menerus, apakah Mas Boris pernah mengalami kesulitan menemukan identitas desain diri sendiri? Bagaimana cara Mas Boris menyeimbangkan tuntutan klien dengan identitas Mas Boris sendiri? Ya. Kalau klien agak susah ya, karena saya biasanya selalu di product company sih, jadi ya mungkin kliennya stakeholders ya. Cuman kalau misalnya identitas desain sih biasanya kita kan punya kecenderungan sendiri, kita kayak ada signature-nya gitu ya. Kalau kayak saya misalnya waktu saya bikin dia video on demand itu, saya dibilang desain saya tuh kayak desain rumah sakit, karena very hygienic gitu, very clean, putih gitu kan, segala macam gitu kan ya. Emang kayak gitu style-nya gitu kan ya. Terus kalau misalnya terkait brand, nah itu baru kita ntar diskusi sama tim lain gitu kan. Kira-kira komponen apa nih yang bisa dibuat sehingga dia bisa merepresentasikan brandnya, misalnya warnanya yang paling dasar, atau kayak imagery-nya seperti apa gitu kan. Cuman kalau saya sih, kalau misalnya ternyata, ya kalau misalnya klien beda ya, kalau klien kita harus menyesuaikan. Tapi kita bisa ngasih misalnya signature kita di mana misalnya desainnya itu clean, typografinya strong gitu ya, terus banyak white space-nya itu bisa kita kasih sih. Jadi itu sih caranya sih. Jadi tetap kalau klien terutama atau brand guide itu kan biasanya udah fix ya. Jadi dia punya typography tertentu, dia punya warna sendiri gitu kan. Kadang-kadang dia ada kayak ornamennya atau imagery style-nya, kadang-kadang ada satu illustration, satu foto gitu kan. Itu kita harus nyesuaiin sih. Cuman kita bisa ngasih kayak semacam kayak garamnya lah, penyedapnya dari kita gitu ya, kayak style-nya yang lebih clean, terus kayak very clear, ini misalnya hierarkinya itu bisa kayak gitu sih caranya sih. Terus kalau misalnya dia bilang proses belajar terus menerus, ya itu sih nanti ketemu aja style-nya seperti apa, dan kalau misalnya di perusahaan sekarang nggak cocok ya, kalau saya sih lihatnya insya Allah kita bakal nemuin nanti suatu saat yang cocok, itu aja sih. Jadi jangan dipaksain juga gitu ya, kadang-kadang kita maksain juga. Kalau saya sih nggak, orangnya karena bertawakal, jadi santai istilahnya gitu. Jadi misalnya saya nggak cocok di satu perusahaan, ya saya yakin aja insya Allah pasti ada perusahaan lain yang bakal appreciate gitu ya desain saya, style saya gitu kan. Jadi itu jadi keyakinan saya sih. Cuman kalau misalnya kita belum, atau kita masih harus di perusahaan yang sama, ya saran saya gitu ya. Jadi kalau misalnya beberapa elemen mungkin ngikutin brandnya atau kliennya, tapi kita bisa ngasih bumbunya istilahnya ya, dengan style kita sendiri. Mudah-mudahan jawab ya, Teguh. Nah ini dari Bayu Angga Saputra. Kang, kalau kita sudah melakukan usability testing pada suatu produk ke user, dari hasil tes yang ngerti tentang produk kita itu cuma 60% atau 70%. Orang tidak 100%, apakah itu bisa dikatakan berhasil dalam membuat produk tersebut? Kalau hasil tes usability tergantung udah berapa kali ya. Kalau baru sekali ya mungkin wajar kali, mungkin 50% kali gitu ya. Tapi kan kalau kita bicara usability, misalnya kita di cycle bikin desain kan nggak mungkin, kalau saya sih cuma sekali nggak mungkin ya, pasti kita begitu usability kita ngelakuin iteration lagi gitu kan, iterasi lagi. Jadi kalau kita desainer terus kita dapat feedback user nggak ngerti, ya kita idealnya kita bikin desainnya diperbaiki terus kita tes lagi gitu sih. Cuman kalau berapa persennya, mungkin 80% kali. Jadi kan kalau usability itu bukan hasil tes yang ngerti tentang produk kita. Kalau usability nggak gitu ya. Mungkin saya perlu ngelurusin. Jadi usability itu kan kita mengecek apakah orang berhasil menyelesaikan tugasnya gitu ya. Jadi lebih ke task sukses. Jadi misalnya berhasil kan nggak dia belanja, kemudian dia sampai check out gitu kan. Jadi bukan ngerti apa enggak gitu ya.
ini berhasil atau enggak. Nah dari situ kalau dia ada yang nggak ngerti tentang salah satu flow-nya, nah baru kita perbaiki di flow-nya gitu. Nah dari situ kalau saya sih paling nggak 80% sih. Jadi kayak misalnya dari 8 orang itu paling nggak 6 ya, 6-7, jadi cuma 1 atau 2 yang nggak ngerti lah atau nggak bisa selesai lah. Tapi kadang-kadang sama tadi tuh, contoh yang tadi tuh Ron, jadi yang saya bikin atau video itu orang bukan yang nggak ngerti, tapi orang bilang ini saya nggak suka gitu. Saya lebih suka yang ya kayak yang biasa ada tabnya, terus nanti ada section-sectionnya gitu kan. Nah itu sama saya nggak diambil sebagai feedback buat produk, karena saya udah kekeh gitu, saya pengen bikin yang interaksinya kayak gitu. Jadi saya nggak dengerin hal yang itu. Saya cuma peduli bahwa dengan interaksi saya yang baru itu orang bisa sih, dia ngerti gitu ya caranya buat lihat berita, ngelihat show selanjutnya apa gitu kan. Tapi dia komen bahwa dia nggak suka, nah itu saya nggak ambil sebagai masukan. Karena user kan cuma bisa komen base biasanya apa yang dia tahu atau karena dia pakai gitu. Jadi buat hal yang baru, yang inovatif atau yang feature terbaru itu orang biasanya nggak. Itu ambil quotes-nya dari Henry Ford ya, yang bikin mobil. Dia bilang kan kalau dia tanya orang itu mau apa, orang-orang bakal bilang saya pengen kuda yang lebih cepat. Nggak ada yang bilang saya pengen mobil gitu. Jadi kalau nanya ke orang nggak bisa kayak gitu. Nah itu harus hati-hati tuh. Kadang-kadang usability testing kita suka ngambil komen yang orang suka nggak suka. Nah itu yang harus hati-hati. Karena usability lebih kayak gampang nggak digunakan gitu aja gitu. Bukan masalah suka nggak suka gitu. Ya terus kalau misalnya berhasil apa enggak sih kadang-kadang campur sama insting aja sih. Kadang-kadang 50% tapi insting kita kayak ini sebenarnya ini sih work gitu ya. Cuman kita pengen tes aja. Nah itu kadang-kadang di launch juga kalau saya. Berarti tadi kamu harus bilang ngelakuin testingnya itu kalau bisa pakai skenario gitu Kang ya, di langkah-langkah apa aja mungkin dia gagal gitu. Kalau usability harus pakai scenario base ya. Kalau misalnya si desainer ini nggak pakai skenario base kan, tapi dia mendapatkan hasil yang lumayan 80% 100% gitu, apakah bisa dibilang testingnya itu benar-benaran valid Kang? Kalau usability sih harus ada skenarionya, jadi dikasih tugas kan. Jadi kayak misalnya kita kasih konteks dia lagi sekarang diminta buat misalnya pesan buat makan siang gitu. Kita bikin aplikasi food, misalnya food delivery. Nah, itu dia harus punya goalnya, jadi dia pakai apps kita gitu, kita observe gimana. Kalau usability harus selalu kayak gitu sih. Jadi bukan per screen nih kita tanya ngerti nggak apa segala macam, harus dalam konteks dia mencapai goals-nya kalau usability testing. Kalau kita pengen cuma ngecek kayak setiap screen-nya, mungkin lebih kayak focus group kali ya. Tapi itu pun lebih kayak general impression. Nggak bisa dalam konteks dia mencapai goals-nya, lebih kayak ini menurutmu gimana? Oh ini bagus, jelek, segala macam. Tapi lebih kayak impression aja, nggak bisa dipakai juga buat kayak, oh ini bilang desainnya jelek atau enggak, nggak bisa juga sih kalau focus group. Insight ya sebutannya ya. Kualitatif, jadi nggak... Oh ini topiknya jadi metode research. Jadi metode. Mulai agak berat-berat nih Kang. Kita lanjut, ini Mas Rizky Rahmat Fikar. Kang Boris, bagaimana saja sih cara terbaik untuk melakukan riset di tahap awal kita akan develop sebuah produk? Bagaimana teknik atau metode yang tepat agar data riset terhindar dari segala macam bias dari asumsi kita? Nah, Kang. Ini kalau di tahap awal bikin develop produk tergantung sih ya, kayak misalnya kita pengen misalnya bikin dulu atau saya bikin misalnya food itu dari nol, dari scratch, itu kita ngelakuin foundational research, jadi kita pengen tahu behavior yang sekarang seperti apa gitu. Jadi kita pengen tahu, dulu saya belum di Dekakon yang anak bangsa gitu ya, kasih yang di kompetitornya. Jadi kita ngelakuin tes, kita ngetes gimana orang pakai si ini gitu ya, food yang di Indonesia kayak gimana. Jadi lebih kayak buat ini sih, ngerti gimana behaviornya. Terus pengen tahu orang secara umum kalau misalnya dia dalam konteks pesan makanan atau pengen makan itu dia apa yang dikerjakan gitu kan. Jadi lebih kayak umum sih, kita mencoba ngerti behavior orang sih, kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya bias atau asumsi ya kita tergantung metodenya sih. Jadi kalau kita di awal kayak tadi yang saya bilang, kita lebih kayak buat menyerap dulu sih. Jadi kita pengen tahu, tapi tujuannya harus jelas gitu ya. Kita pengen tahu behavior orang dalam memesan makanan gitu, atau mendapatkan makanan buat, misalnya kita spesifik waktu itu bilang kalau misalnya udah berkeluarga itu gimana sih prosesnya gitu kan, apa yang dijadikan pertimbangan, apakah pergi atau mesen segala macam. Itu lebih kayak terbuka aja sih. Jadi kita pengen tahu behaviornya segala macam. Dari situ baru kita nanti lebih mengkerucut lagi. Kita pengen spesifik misalnya
pengen tahu behavior secara digital gitu kan, kalau pakai aplikasi itu gimana, nah itu bisa. Jadi bertahap sih. Kalau di awal biasanya saya lebih kayak umum, lebih ngerti behaviornya sama gimana sih persepsi orang ya terhadap apa yang pengen kita buat gitu. Itu sih Mas Rizky, mudah-mudahan jawab ya. Koya Uya, izin bertanya Kang, saya Surya asal Pekanbaru. Pekanbaru. Bagaimana menurut Kang Boris desainer yang perfeksionis, secara kompleksitas kerjaan yang sangat overtask? Ya nggak masalah sih ya. Saya baru nge-tweet tadi. Sorry kalau saya mungkin pada senang, ada yang kadang-kadang ada yang suka Android, jadi nggak terlalu suka dengan kalau contoh kasih Apple terus, tapi saya kasih contoh Apple, sorry aja ya, karena jadi Steve Jobs itu, dia itu besarnya bapaknya itu mekanik katanya, yang termasuk mekanik yang bagus gitu ya. Dia itu salah satu yang berkesan itu waktu dia disuruh bikin pagar rumah. Itu sama bapaknya dibilang, kalau bikin pagar rumah itu yang di dalam, yang ngadep ke rumah, walaupun orang lain nggak lihat, itu harus sama bagusnya dengan pagar yang ngadep ke jalan gitu. Yeah. Akhirnya sama Steve Jobs itu dibawa ke gimana dia ngedesain si produk-produk Apple. Jadi sampai dalamnya itu, saya tadi nge-tweet ya, kayak circuit board-nya di dalam orang nggak ngeliat, itu Steve Jobs sampai komen gitu kan, ini harusnya garisnya nggak berdekatan supaya lebih bagus. Bahkan di dalamnya itu dia benar-benar kayak dicatnya hitam sama dengan di luar segala macam. Jadi perfeksionis ya buat saya nggak masalah sih, cuman jangan sampai perfeksionis ini nggak buat kita jadi nggak launching produk, itu yang paling penting sih. Soalnya kita itu true value dari ide sama dari produk kita itu baru kelihatan saat produk kita digunakan orang lain. Dan dari situ kita juga belajar. Jadi kembali lagi tuh, kemampuan belajar desainer penting banget. Nah kalau kita pengen belajar ya otomatis kita harus tahu kapan kita harus launching produk dan belajar dari user, dari kompetitor segala macam gitu. Jadi nggak masalah sih. Kalau misalnya perfeksionis dalam arti saya misalnya 1 pixel aja saya ribut, nah itu saya perfeksionis, saya kayak gitu ya. Ya misalnya drop shadow-nya ini kurang, atau blur-nya kelebihan 1, harusnya misalnya 8 atau ini ya, itu perfeksionis yang oke gitu ya. Tapi kalau perfeksionis dalam arti dia nge-refine terus dan lebih kayak buat excuse dia nggak launch produk, nah itu nggak acceptable sih. Perfeksionis harus gitu ya. Jadi itu nunjukin bahwa kita dedikasi sama produk kita gitu, dan kita berdedikasi buat serve customer the best gitu. Kita nggak pengen ada experience kecil yang nggak bagus gitu kan. Jadi sebisa mungkin paling bagus walaupun kita tahu ada deadline-nya misalnya itu. Jadi nggak masalah sih. Jangan sampai dibilang jangan perfeksionis, akhirnya kita bikin sesuatu yang nggak refine gitu ya. Jadi nggak bagus segala macam gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi harus bikin MLP bukan MVP ya kalau saya gitu. Jadi most lovable product bukan most viable product gitu. Jadi kalau kita bicara MLP, most lovable product, dia harus ada unsur delight-nya juga, jadi harus bagus juga gitu, bukan cuma functional aja. Jadi bagus ya Surya kalau perfeksionis, tapi di balance sama tahu deadline, kapan harus launching, nah itu yang penting. Kebanyakan orang perfeksionis mungkin semua fiturnya akhirnya nggak launch ya kayaknya. Itu iya, ngumpulin itu kayak hidup di bubble juga sih Ron, jadi kita nggak tahu apa yang terjadi atau apa yang orang mau. Bikin 1001 features yang orang nggak butuh biasanya kayak gitu ya. Nah ini dari Melati Octavia, Kang Boris, gimana cara menghadapi rasa insecure melihat teman-teman lain yang mungkin skill desain makin advance dan juga rasanya tertinggal dari segi kreativitas, di mana kompetensi makin sengit? Jadi ada hal yang di luar kemampuan kita, ada hal yang within our control gitu ya. Kayak misalnya cuaca itu di luar kemampuan kita ya. Jadi kita bisa bawa payung atau enggak gitu kan. Kalau kehujanan kita bisa. Nah itu yang bisa kita kerjain, bawa payungnya gitu. Atau kita diem di rumah. Sama kayak insecure ngelihat teman lain skill design makin advance, ya kenapa nggak belajar juga gitu ya. Belajar dari mereka gitu kan. In many case gitu, desain itu lebih kayak juga sama kayak skill lainnya di hidup gitu ya. Itu lebih kayak butuh waktu. Jadi jumlah jam yang kita spend itu bakal pengaruh ke skill kita. Jadi kita nggak bisa bilang, oh dia berbakat, dia cuma 2 jam, saya butuh 4 jam 2 kalinya buat sama. Kalau emang harus kayak gitu ya kita kerjain juga gitu ya, dia 2 jam, kita 4 jam gitu kan. Tapi skill ini jadi if you try harder, it will become easier. Jadi kalau kita di awal kayaknya butuh 4 jam buat bikin 1 screen, kita latihan terus setiap hari, kayak saya misalnya bikin yang versi Figma setiap Rabu itu kan, sebenarnya orang idealnya bukan seminggu sekali gitu, harusnya setiap hari gitu. Setiap hari ngelatih bikin screen, bikin UI,
Nanti kalau udah kesana-sana, udah ngerjain mungkin udah 100 screen, dia udah makin gampang aja. Mungkin bikin screen yang dulunya butuh 2 jam, cuman 30 menit atau 15 menit gitu ya. Jadi kalau lihat orang insecure, ya kita harus advance, ya kita belajar gitu kan. Kalau dari sisi kreativitas itu bukan born ya. Jadi kreativitas itu made. Jadi dia ada tekniknya yang dipelajari juga gitu. Gimana cara kita bisa kreatif, ada caranya. Gimana kita melatih jadi kita kreatif, ada juga tekniknya gitu kan. Itu bisa dilatih semua gitu. Jadi kalau kita sadar, bagus nih, sadar bahwa yang lain makin advance, kita bisa tambah dengan belajar, dengan latihan. Kalau lihat orang lain lebih kreatif, ya kita belajar cara kreativitas seperti apa gitu kan. Dan juga jangan malu tanya ya. Jadi kalau kita lihat ada orang kreatif, kita tanya caranya apa. Itu nggak mungkin dia dapat kayak sebutannya apa ya, kayak wangsit gitu ya, tiba-tiba kreatif, itu nggak mungkin, nggak pernah gitu ya. Saya lihat orang itu pasti selalu dia punya teknik yang tadi dia latihan, atau dia bikin coret-coret yang banyak dari 100 ide, dia bikin satu, ya itu yang kreatifnya gitu ya. Tapi dia bikin 100. Kalau kita mungkin cuma bikin 1, 2, terus kita ngerasa kita nggak kreatif gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi itu caranya sih. Jadi ini semua hal yang bisa dikerjakan dalam kendali kita. Nah itu dikerjain aja, Melati. Jadi jangan fokus sama apa yang kita nggak bisa ya. Selalu fokus pada apa yang bisa kita kerjakan gitu ya. Dan ini semua bisa dilatih. Jadi perbanyak jam terbang buat latihan, kemudian belajar teknik kreativitas dan praktekan. Itu yang penting. Oke. Ron. Semoga membantu ya Mbak Melati. Mungkin segitu aja, mungkin kita bacakan pertanyaan dari audiens. Nanti kalau teman-teman masih bertanya, bisa follow Twitternya Kang Boris Hasian atau subscribe channel YouTube-nya Desain Chick Chat. Bisa juga gabung di grup Telegram-nya Kang ya, Desain Chick Chat. Kalau bisa. Itu udah hampir 1000-an tuh Kang, udah banyak Kang rupanya. Baru kurang dari sebulan kayaknya itu dibikin udah 1.300. Iya, baru sebulan iya. Udah 1.300. Nah, itu teman-teman boleh gabung juga. Mungkin itu aja Kang ngobrol kita. Mungkin terakhir, mungkin Kang Boris bisa ngasih saran atau tips sebagai penutup aja Kang. Saya selalu ngulang-ngulang sih Ron, mudah-mudahan nggak bosen. Jadi pertama tuh niatnya dulu, awalnya penting gitu ya. Jadi kenapa kita, why we do things itu penting banget gitu kan. Dia bukan cuma what-nya. Jadi kita what tuh kayak, saya ngerjain desain, bikin screen, itu cuma what-nya. Tapi si why-nya itu penting banget. Jadi kalau saya bilang ditanya sama Roni, sepanjang karir jadi desainer tuh apa hal yang paling besar, itu saya pas perubahan mindset gitu ya, bahwa saya harus ngasih manfaat ke orang banyak. Jadi bukan saya harus jadi senior designer, saya harus jadi head design, saya harus dapat jabatan ini, itu kerja di perusahaan apa gitu kan, itu less relevan. Kalau kita udah punya why-nya yang manfaat, itu paling penting sih. Nah dari situ, how-nya itu beda-beda. How-nya itu cara kita ngasih manfaat ya. Saya ada yang jadi product designer, ada yang jadi engineer, ada yang jadi product manager. Nah itu penting buat kita bisa mengenali diri sendiri. Jadi saya passionate-nya di mana, kemudian saya tertariknya bidang apa yang, soalnya itu butuh ya, energi passion itu butuh buat kita bakal belajar terus sampai malam, nanya ke orang tanpa capek, itu penting. Jadi why-nya kita harus tahu nih, how-nya jadi apa, itu penting. Jadi mengenali diri sendiri dulu, kemudian nanti baru what-nya. Oke, saya tadi ya dibilang sama yang melatih tentang kreativitas, yang lain desainnya pada canggih-canggih. Nah itu what-nya itu bisa dilatih. Jadi hal-hal itu yang bisa kita, setelah kita punya why yang jelas, kita pengen jadi apa, pengen memberi apa, kemudian how-nya kita mau jadi apa nih, ada yang desainer, ada yang apa, kemudian baru kita belajar nih hal tadi, apa yang dibutuhkan buat jadi si expert di bidang itu. Nah itu butuh belajar terus dan latihan terus, itu aja sih. Jadi pastikan kita punya semangat yang jelas dulu. Kalau saya lebih kayak ngasih manfaat, nah itu yang paling kuat buat saya gitu ya. Yang terbaik itu yang paling banyak manfaatnya buat orang banyak. Kalau saya milih jadi product designer, kemudian yang lainnya saya masih belajar gitu. Jadi kayak buat tools desain, metode desain, itu saya masih belajar terus sampai sekarang, nggak berhenti-berhenti. Saya sering ngobrol, tanya segala macam. Jadi itu sih saran saya. Jadi 3 hal itu ya, kenali your why-nya, apa yang jadi tujuanmu hidup gitu ya di dunia ini terutama. Kemudian how-nya, temuin passion yang kita mau jadi apa nih, how-nya jadi apain nih. Kan? Terus baru belajar skill-skills yang dibutuhkan. Nah itu bisa belajar, tanya ke orang. Itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan bisa memberikan karya terbaik ya, apapun role yang dipilihnya gitu. Oke, terakhir mungkin saya tambahkan Kang, ngutip salah satu pesan yang sering Kang Robert bilang, kalau kita itu bikin produk bukan cuma canggih atau memiliki fitur yang banyak, tapi yang bermanfaat untuk orang lain, karena sebaik manusia adalah yang bermanfaat untuk banyak orang Kang ya, betul kan?
Oke, itu aja. Makasih Kang Boris. Nah, banyak sekali kan informasi yang didapatkan dari sini. Jangan lupa saksikan video lainnya di channel YouTube ID Cloud House dan stay tune untuk mendapatkan informasi event menarik lainnya.